Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Babud du'ai indal karbi, doa ketika susah. Bahkan al-karbu itu susah yang di atas kesusahan biasa. Doa ketika sulit dan kesulitannya lebih sulit dibanding yang lain, kesulitan-kesulitan yang lain. Manusia hidup senantiasa ada dalam kesulitan, dalam kesusahan, dalam masalah. Nah, ini ketika ada masalah yang berbeda dari yang biasa-biasanya, itulah ad-du'a indal karb. Imam Bukhari menulis hadis Ibnu Abbas dengan dua matan berbeda. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u indal karbi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa ketika susah. Ketika ada dalam kesulitan, dalam kesempitan. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbus samawati wal ard wa rabbul arsyil azim. Ponok Pak kudu apal ayeuna keneh nya kawasna hirup tara susah wae. Tiada ilah kecuali Allah yang Maha Agung, yang Maha Pemurah. Tidak ada ilah kecuali Allah, Tuhannya langit dan bumi, dan Tuhannya Al-Arsyul Azim, aras yang sangat agung. Arti aras itu tempat duduk atau bangunan yang ada atapnya. Makanya banyak di Al-Quran, wa hiya khawiyatun ala urusyiha. Jadi atapnya ada di bawah, hancur, dan dia ada di atasnya gitu. Maksudnya kalau bahasa sekarang rata dengan tanah. Khawiyatun ala urusyiha. Tapi tentu aras di sini bukan aras seperti itu. Wallahu alam. Ini wilayah ghaib yang Nabi sendiri tidak mengetahuinya kecuali hanya sifat-sifatnya. Ada riwayat di dalam kitab Tauhid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan bahwa aras itu di atas air, air di atas kursi, kursi di atas 7 langit. Jadi aras itu ada di atas semuanya. 7 langit dibanding kursi itu ibarat 7 keping uang logam, nu 500-an, nu 1000-an yang ditaruh di atas perisai. Perisai itu meureunlah katel nu rada badag. Kemudian bandingan kursi dengan aras itu ibarat satu batu yang dilemparkan ke tengah-tengah padang pasir. Kursinya saja wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Maka apalagi arasnya. Maka aras selalu disebut Al-Arsyul Azim. Makanya tadi dibaca dalam sholat subuh itu laporan dari Hudhud. Wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' wa laha arsyun azim. Aku menemukan di Sabah itu dipimpin oleh seorang ratu, negaranya, kerajaannya semua ada, dan dia punya aras yang agung. Itu langsung ditegur, dan Hudhud nyadar sendiri
aras yang agung itu Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil adzim. Makanya Nabi Sulaiman di ayat berikutnya pertama kali yang beliau minta, man ya'tini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Siapa di antara kalian yang sanggup membawa aras yang katanya agung sekarang ke sini sebelum mereka menyerah. Jadi kan utusannya kan disuruh pulang, beritahu kami akan datang ke sana membawa pasukan la qibala lahum biha, yang tidak mungkin mereka hadapi. Nah, sebelum berangkat pasukan, kata Nabi Sulaiman, mana katanya aras yang agung itu bawa ke sini. Kalau kata ifritun minal jin ifrit, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Siap, sebelum kamu berdiri dari sini akan saya hadirkan. Tapi kata seorang ahli ilmu manusia, qala alladzi 'indahu ilmun minal kitab ana atika bi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Sebelum Anda berkedip, aras itu datang. Pas Nabi Sulaiman berkedip, iya saja aras yang katanya agung itu datang. Masa aras agung bisa dibawa ke kicepan panon ya. Sampai Nabi Sulaiman berkata, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Jadi aras agung itu hanya Allah saja, yang lainnya tidak ada yang memilikinya. Dalam sanad yang kedua, sanad dari Musaddad, kalau yang ini dari Muslim bin Ibrahim, agak panjang sedikit tapi sama kurang lebih. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arsyil adzim. Kalau tadi kan rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsyil adzim, ini langsung rabbul arsyil adzim. Nah yang tadinya ini di ketiga kan, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Nih, dua-duanya juga ada ya. Wala arsyun karim, dzul arsyil azim, dzul arsyil karim. Ini semua adalah doa yang sering dibaca oleh Nabi ketika beliau al-karbu. Dalam riwayat lain, idza hazabahu amrun, jika menekannya satu masalah. Jadi kalau punya masalah yang membuat beliau tertekan, Nabi baca ini. Dalam hadis Ali riwayat An-Nasai, laqanani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haulail kalimat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendiktekan bacaan ini, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbus samawati wal ard wa rabbul arsyil azim. Wa amaroni anna in nazala bi karbun aw syiddah an aqula. Dan Nabi memerintahkanku. Jadi kalau hadis Ibnu Abbas hanya laporan Nabi kalau sedang ada masalah besar baca doa ini. Kalau dalam hadis Ali, Nabi mendiktekan. Mendiktekannya berarti nanti kita praktikkan ya. Nabi sakali, Ali sakali, sok cenah turutan gitu. Dan beliau memerintahkanku, jika aku mengalami karbun au syiddah atau kasusah, baca ini. Ada yang bertanya kepada Sufyan bin Uyainah, yaitu Husain bin Hasan al-Marwazi, mengapa doanya kok tidak ada doa
Doa itu kan meminta. Ini nggak ada mohon apa gitu, nggak ada. Cuma dzikir tahlil, dzikir tauhid. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Rabb Arsy yang agung. Ya. Maka kemudian Sufyan bin Uyainah menjawab dengan hadis Nabi yang langsung, bukan langsung, yang mengutip firman Allah Ta'ala, hadis qudsi, man syaghalahu dzikri an mas'alati, siapa yang tersibukkan oleh zikirku dari memohon kepadaku, a'taituhu afdala ma'u'tis sa'ilin, aku akan memberikan kepadanya yang lebih baik daripada yang aku berikan kepada para pemohon yang meminta. Inilah yang sering kita jelaskan, zikir itu hakikatnya doa. Doa jelas bagian dari zikir. Jadi ketika kita berzikir ini, meski tidak ada permohonan, tidak ada minta apa, mohon apa, la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbus samawati wal ard wa rabbul arsyil azim. Ini sudah termasuk permohonan, karena kata Allah, aku akan berikan yang lebih baik daripada yang diminta oleh orang-orang yang meminta. Kalau yang meminta mungkin mohon doanya, ya Allah berikan aku rizki. Rizkinya dalam pikiran dia pasti dunia lah, mual. Minta rizki akhirat jarang. Rizki dunia, maka Allah akan memberikan yang lebih baik daripada apa yang ada dalam benak permohonan orang-orang yang meminta. Ini sama dengan hadis sholawat, ya. Ketika Nabi baca surat An-Nazi'at, yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah qad ja'atir rajifah wa tatba'uha radifah. Itu malam-malam Nabi Janari. Sudah datang nih ar-rajifah, maksud sudah datang itu udah pasti datang. Ar-rajifah itu yang goncangan keras. Tatba'u ar-radifah, terus diikuti oleh goncangan-goncangan berikutnya. Bangunlah kalian, berdoa kepada Allah. Kemudian seorang sahabat Ubay bertanya, ya Rasul, kalau saya menjadikan doa saya seperempatnya buat sholawat kepada Anda, bagaimana? Bagus, silakan. Kalau sepertiganya, terus setengahnya, bagus, silakan. Semuanya saja, saya mah doanya mau diisi dengan sholawat kepada Anda. Hadisnya sahih. Kata Nabi, idzan yukfa hammuka, kalau begitu berarti akan dicukupkan semua kebutuhanmu, akan dihilangkan semua kegelisahanmu. Juga jadi dalil bahwa doa itu tidak harus mohon, tidak harus minta. Dengan menyebut zikrullah, asma-asma Allah, itu juga sudah termasuk doa. Termasuk hadis lain ada dalam Bulughul Maram, siapa yang membaca di waktu pagi, di waktu petang, subhanallah wa bihamdih mi'ata marrah, itu akan diampuni semua dosa-dosanya. Nggak ada kata-kata astagfirullah, cuma subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih 100 kali. Itu sama dengan memohon ampunan dosa dihapuskan. Dan di sini Imam Ibnu Hajar menjelaskan setidaknya ada 3 riwayat lain tentang doa indal qarb ini. Saya sudah tulis ya, itu nanti oleh admin dikirimkan kalau bawa HP adminnya dalam linknya. Yang pertama
hadis dari yang pertama, yang ketiga ya. Hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi SAW bersabda, da'watu Dhinnun idda'a wa huwa fi batnil hut. Doanya Dhinnun, nun itu ikan paus, yang memiliki ikan paus, maksudnya yang pernah dimakan ikan paus. Ketika dia berdoa di dalam perut ikan paus, pausnya tentu paus yang besarnya, paus martil naon lah, anu jelema kateleg, lain paus nu leutik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Ini ada di surat Al-Anbiya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dulur-dulur urang sok dijadikeun wirid. Ngan kitu teh biasa tarik teuing. Mun urang laun teuing. Sarua berarti lah. Harusnya sering dibaca, terutama dalam susah, dan jangan terlalu keras. Fa innahu lam yad'u biha rajulun muslim fi syai'in qattu, maka tidak ada seorang muslim pun yang berdoa dalam masalah apapun dengan doa itu illa stajaballahu ta'ala lahu, kecuali Allah akan mengijabahnya. Ada seorang sahabat bertanya, akanat li Yunus khosotan amlil mu'minina ammah. Jadi ketika Nabi menjelaskan doa Nabi Yunus ini sebelum sabda yang tadi, sahabatnya nanya, ini teh doa khusus Nabi Yunus atau berlaku umum buat semua kaum muslimin? Nabi kemudian bersabda, ala tasma' ila qaulillahi ta'ala, kan Allah berfirman di bagian akhirnya, wa dhannuni idzaba mughadiban fadhanna allan naqdiru alaihi fanada fil dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lah najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Itu kata Nabi, kan Allah berfirman, wa kadzalika nunjil mu'minin, demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita dalam kesusahan, dalam kesulitan, ingin selamat, ini doanya berlaku buat kaum mukminin semuanya. Kemudian yang keempat, hadis dari Asma binti Umais, Rasulullah SAW mengajariku, ala u'allimuki kalimatin taqulihinna indal qarb, maukah aku ajari kamu kalimat-kalimat yang kamu baca ketika susah, ketika banyak masalah. Bala, oh kan tenang atuh Rasul. Allah Allah Rabbi la usyriku bihi syai'an. Para ronoklah doa susah mah bisa tambah susah. Allah Allah Rabbi la usyriku bihi syai'an. Sengaja saya tidak terjemahkan da babari. Allah, wahai Allah. Kalau Allah itu munada, wahai Allah Rabbku, aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang kelima, hadis Abu Bakrah riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban sahih. Nabi SAW bersabda, da'awatul makrub, doa-doa ketika susah. Ini mah ada di percikan doa Ustaz Ahmad Najib juga. Kalau yang tadi yang 4 nggak ada, kecuali yang doa Nabi Yunus. Ya, saya simpan di kelompok doa-doa para nabi. Itu buku pertama yang saya edit. Di pilihan, kumpulkan, diketik ulang, belum zamannya komputer. Dari ketik ulang saya inventarisir, disistematisasikan kelompok-kelompoknya gitu. Tulis mu'alimin itu dulu kelas
masih muallimin kelas 3 muallimin akhir. Sampai kata Ustaz Rahmat Najib, cenah kieu ngeunah ngadoa sistematis. Doa-doa Nabi unggul dihijikeun. Nah, ini doa ini juga ada. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tar'ata ain waslih li syani kullah la ilaha illa an. Cuma dalam percikan doa ini dibagi-bagi buat 3 edisi ya. Ngarah teu beakeun doa sanajang bahaskeun. Allahumma rahmataka arju, ya Allah rahmatmu aku harapkan. Fala takilni ila nafsi tar'atain, janganlah menyerahkan kepada diriku dalam hal kedipan mata sekalipun. Jangan membebaniku beban meski itu kedipan mata. Waslih li syani kullah, bereskan semua urusanku. La ilaha illa an, tiada Tuhan kecuali Engkau. Bapak-bapak nu keur loba kasusah kudu nganjuk ka ditu ka dieu jang mayarna bari eueuh. Ini doa. Dalam ketakutan, dalam kesulitan apapun, ketika difitnah ya, ketika banyak masalah, banyak yang protes, punya perusahaan, masyarakat tidak setuju, ingin menutup misalnya, ini doanya. Atau kalau santri menghadapi ujian tahfidz, ini doanya. Tapi bari ngapalkeun, itu ngapalkeun mah hafal. Sama yang tadi juga ya, bari usaha lain artina ngadoa plus ceng ya. Cespleng mal mungkin itu mah udah bagian dari sunnatullah. Itu cenah abdi teh rumah tangga teh teu bagja wae, teu boga imah wae, teu boga anak wae, sok ta doain. Bahkan di sini Ibnu Hajar menulis beberapa athar. Pertama, Abu Bakar Ar-Razi ketika dia belajar hadis kepada Abu Nuaim yang menulis kitab Hilyatul Auliya di Asbahan Isfahan di Iran. Sekarang Iran basis Syiah, dulu enggak, Ahlussunnah. Ada seorang syekh namanya Abu Bakar bin Ali. Dia seorang mufti. Dia berani melawan penguasa sampai di penjara. Kemungkinan ini di zaman sudah dinasti Safawi Iran, Syiah. Lalu dia melihat Nabi dalam mimpi dan Jibril di sebelah kanannya menggerakkan bibirnya dengan tasbih tanpa henti. Lalu Nabi berkata kepadaku, bacalah oleh kamu Abu Bakar bin Ali doa-doa Al-Karb yang ada dalam Sahih Bukhari, terus sampai Allah memberikan jalan kepadamu. Nah tadi la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbus samawati wal ard wa rabbul arsyil azim. Ia berkata esok harinya, aku beritahukan kepadanya untuk berdoa dengannya, maka tidak lama dikeluarkan dari penjara. Kasus lain Hasan bin Hasan bin Ali, jadi incuna Ali bin Abi Thalib. Ketika dia ditangkap oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, putranya Abdul Malik ini memang kurang baik. Gak semua Khalifah Bani Umayyah baik, banyaknya gak baik. Yang baik yang terkenal Umar bin Abdul Aziz, saudara iparnya, saudara naon adi beuteung teh ipar. Karena Umar bin Abdul Aziz nikah sama adiknya Fatimah binti Abdul Malik. Ini Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan itu khalifah yang menyatukan dunia Islam di masa dinasti Bani Umayyah. Dia memerintahkan tangkap karena keturunan Ali itu dianggap sebagai lawan politik. Kalau dulu mungkin Pak Harto kepada semua antek-antek Soekarno, tangkap.
atau Soekarno kepada semua antek-antek Masumi, semua mengalami penjara itu. Pak Nasir mengalami penjara, Buya Hamka, guru-guru kita ngararungsi ka ditu ka Pamengpeuk nya. Maka Gunung Cupu bisi ditewak ku Bung Karno. Ini Hasan bin Ali ditangkap oleh Al-Walid bin Abdul Malik dan disuruh Algojonya pukul dia 100 kali di hadapan orang lain. Maka kemudian Ali bin Husain, ini terkenal Ali Zainal Abidin, nyamperkeun, ya bena'am, wahai anak pamanku, takallam bi kalimatil fajr yafruj Allahu an. Jangan lupa baca doa-doa al-karb ketika susah, pasti Allah akan memberikan jalan. Kemudian dia baca ya yang berulang kali. Tidak lama kemudian entah ini yang disuruhnya Utsman bin Hibban. Ketika dia sudah diikat hendak dicambuk 100 kali, entah apa yang terlintas dalam benak Utsman bin Hibban. Dia kemudian mengatakan, aku melihat wajah orang yang didustakan padahal dia jujur. Masa orang yang seperti ini mau disiksa? Kalau sabir, udah lepaskan. Biar ke khalifah saya yang laporan, saya yang bertanggung jawab. Nggak jadi disiksa. Meski tentu tidak berarti kemudian kalau ada orang yang susah sampai meninggal dalam kesusahan, padahal dia berdoa ini berarti doa nanti dijabah ku Allah. Berarti Allah tidak mendengar doanya kan? Allah mengabulkan semua doa. Ya jangankan kita manusia biasa tuh, para nabi saja yaqtulunan nabiyyina bi ghairil haq, ada saja yang mati dibunuh. Itu kata para ulama tidak bertentangan dengan ayat inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Kami pasti menolong rasul-rasul kami dan orang yang beriman di kehidupan dunia dan pada hari dibangkitkannya saksi-saksi. Masa ditolong tapi cenah mati? Ya itu bagian ditolong juga kan, mati syahid. Jadi susah tinggal di dunia. Jadi kita juga jangan sempit, jangan kemudian kudu cas peleng wae gini. Ya henteu cenah doa ieu teh cenah teu mujarab moal dibaca deui, enggak begitu. Karena kan dari tadi juga nasihat dari para ulama terus baca sampai datang kemudahan. Jadi acan dibere naon dipikahayang ku urang terus baca. Acan lunas hutang tuluy baca. Jangan berhenti. Kalaupun meninggal dalam keadaan berutang pasti nanti ada yang membayarkan. Tapi kade bari jeung usahanya. Ieu mah dikira unggul usaha teu mayar utang teh. Nah, ini semua adalah sunnah ya yang diajarkan oleh Nabi SAW, dan ini juga menunjukkan selevel Nabi SAW mengalami hidup susah. Cuma bedanya susahnya Nabi dan susah kita beda level. Susah Nabi itu apa? Azizun alaihi ma'anittum. Nabi merasa susah kalau umatnya susah. Nabi merasa susah kalau melihat keluarganya miskin, melihat umatnya terjajah. Itu yang membuat Nabi susah. Ayo urang mah susah teh gara-gara naon? Gara-gara teu boga imah wae cenah gitu. Gara-gara teu boga mobil wae, gara-gara loba hutang. Nabi juga meninggalnya punya hutang. Tapi hutang Nabi mah beda jeung hutang urang. Hutang Nabi buat fisabilillah ya, buat jihad, buat perang, mun ayeuna mah jaga magun masjid, nanjuk heula itu hutang Nabi.
Ai urang mah da utangna utang dijieun, utang nafsu, utang hayang beunghar. Jadi Nabi juga merasakan kesusahan itu, dan ketika susah berdoalah dengan doa-doa ini. Baik, saya satu kali, bapak-bapak satu kali. La ilaha illallahul azimul halim. Berapa? La ilaha illallah rabbus samawati wal ard. La ilaha illallah rabbus samawati wal ard. Wa rabbul arsyil azim. Ulang lagi. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ard. La ilaha illallah rabbus samawati wal ard. Wa rabbul arsyil azim. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ard. La ilaha illallah rabbus samawati wal ard. Wa rabbul arsyil azim. Bareng Pak 3 kali. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ard. Wa rabbul arsyil azim. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ard. Wa rabbul arsyil azim. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ard. Wa rabbul arsyil azim. Sisanya yang 4 silakan hafalkan, sudah dikirimkan di grup Al-Azhar mungkin. Yang pokoknya ini riwayat Bukhari, silakan itu diingat-ingat dan jangan lupa ketika kita susah dibaca. Ini bagian dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.